Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa dengan NIM 5042300010 dari kelas 1A Manajemen Keuangan Syariah. Baiklah, saya akan menjelaskan apa yang saya rangkum. Pancasila adalah dasar-dasar negara atau ideologi Indonesia yang menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi juga, Pancasila merupakan panduan moral, cita-cita perjuangan, sumber hukum, dan cerminan identitas bangsa Indonesia ini. Pancasila adalah dasar negara dan filsafat hidup bagi bangsa Indonesia, terdiri dari 5 prinsip dasar, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yakni kita meyakini bahwa Tuhan itu ada sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya kita harus bersifat adil ke setiap orang, serta mendorong keadilan sosial dan peradaban yang beradab. 3. Persatuan Indonesia, atau kita menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan menghormati keberagaman budaya, suku, agama. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yang artinya di mana kebijakan negara diambil melalui musyawarah dan perwakilan rakyat. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya ini guna untuk memberi kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila diadopsi sebagai dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 dan menjadi landasan bagi pembentukan negara pemerintah serta kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di Indonesia. Filsafat itu proses kita untuk seseorang untuk mencari kebenaran yang ada. Tujuan utama dari filsafat adalah untuk memahami dan mengajukan pertanyaan mendasar tentang keberadaan, arti kehidupan, pengetahuan, dan nilai-nilai moral. Seiring berjalannya waktu, filsafat telah berkembang dan menjadi banyak aliran dari tradisi seperti rasionalisme, empirisme, eksistensialisme, positivisme, dan banyak lagi. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah lembaga yang dibentuk pada tahun 1945 untuk menyusun dasar negara Indonesia yang merdeka. BPUPKI menjadi cikal bakal pembentukan Pancasila sebagai dasar negara yang kemudian diakui dan diterima oleh rakyat Indonesia serta menjadi landasan ideologi bangsa Indonesia negara ini. BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ini adalah sebuah lembaga yang didirikan pada 29 April 1945 oleh pemerintahan penduduk Jepang di Indonesia selama masa Perang Dunia Kedua. BPUPKI bertugas untuk menyelidik kondisi politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia, serta merancang dasar negara yang akan menjadi dasar bagi kemerdekaan Indonesia. Salah satu hasil karyanya adalah Rancangan Dasar Negara yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Undang-Undang 1945. Tahap perumusan Pancasila terbagi menjadi 5, yaitu Sidang 1 BPUPKI, 2. Masa reses atau Piagam Jakarta, 3. Sidang Umum 2 BPUPKI, 4. Pembentukan PPKI dan proklamasi, dan 5. Rapat PPKI. Masa reses atau masa istirahat ialah latar belakang dibentuk Panitia 9 dengan perdebatan dan ketidaksepakatan pada masa persiapan kemerdekaan. Piagam Jakarta adalah sebuah perjanjian yang ditandatangani pada 22 Juni 2012 oleh para pemimpin negara dan pemerintahan kota dari 26 kota di Asia, termasuk Jakarta. Tujuan piagam ini adalah untuk meningkatkan kerjasama regional dalam berbagai bidang, seperti dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Piagam Jakarta mencerminkan komitmen untuk menciptakan kawasan Asia yang lebih berintegrasi dan berkelanjutan.
isi Piagam Jakarta 22 Juni 1945, yaitu ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk atau pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Filsafat akan mati ketika individu berhenti bertanya atau berhenti bervalidasi apa yang dia pikirkan kevalidan atau benar. Sejak kapan manusia berfilsafat? Pada saat manusia mengalami peristiwa dan hal-hal yang membuat seseorang kagum. Yang kedua, pada saat manusia mengalami ketidakpuasan atau manusia mulai rasional akal atau budi digunakan. Tiga, pada saat muncul hasrat untuk mempertanyakan banyak hal sampai mendasar ke akar-akarnya. Pengertian rasional. Rasional menurut pikiran dan pertimbangan yang logis, atau menurut pikiran yang sehat atau masuk akal. Ada beberapa rasional, yaitu satu, rasional praktis, yaitu berpikir masuk akal di dalam nalar orang normal. Dua, rasional teoritis, yaitu melibatkan penalaran dan konsep secara abstrak dalam membentukkan suatu teori atau kerangka kerja konseptual. Tiga, rasional substantif, yaitu perpaduan rasional praktis dan teoritis bila perilaku tepat atau memandai dilihat dari sudut pandang. 4. Rasional formal, yaitu kesimpulan dari individu itu sendiri berasal dari pihak eksternal. Pancasila sebagai pedoman hidup. Pancasila adalah dasar falsafat negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Sebagai pedoman hidup, Pancasila mencerminkan nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual yang menjadi landasan bagi kehidupan bermasyarakat. Sila-sila dalam Pancasila seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan arahan bagi warga negara Indonesia untuk hidup dan harmoni, keadilan dan persatuan, di mana dijelaskan di video pertama tadi. Atau kebenaran absolut, yang menganggap pendapat atau kebijakan diri sendiri selalu benar dan yang lain salah, relatif, atau menganggap semuanya benar. Bisa pendapat A benar dan pendapat B benar, atau semuanya benar. Kebinekaan atau pola pikir yang terjebak di antara tematis atau skeptis atau relativis. Bagaimana ketiga ini bisa dijadikan satu tujuan. Penjelasan tentang kebinekaan. Dalam konteks Indonesia, kebinekaan sangat ditekankan sebagai bagian integral dan ideologi Pancasila. Hal ini menunjukkan pentingnya menghargai perbedaan dan mempromosikan persatuan dalam keragaman. Ada beberapa sesuatu yang mengancam kebinekaan, yaitu predikat atau prasangka orang dengan pola pikir. 2. Stereotype atau prasangka sudah tertata di dalam pola pikir. 3. Etnosentris atau membangga-banggakan sukunya. 4. Diskriminasi
atau tindakan dengan posisi di mana memilih-milih atau merasa tidak dipentingkan dengan perbedaan suku, agama, dan pendapat. Perbedaan ideologi Pancasila dengan ideologi-ideologi lainnya. Perbedaan utama dengan ideologi lainnya terletak pada nilai-nilai khusus Pancasila dan konteks sejarah serta budaya Indonesia. Misalnya, perbandingan dengan ideologi liberalisme, komunisme, atau teokrasi akan menunjukkan perbedaan dalam penekanan nilai atau sistem pemerintahan dan konsep keadilannya yang berbeda. Extreme left atau radikalisme biasa keras atau berubah secara drastis. Komunis ini berada di negara Cina dan Korea Utara. Orang-orang di negara komunis selalu untuk berkembang apa yang dilakukan untuk negara atau kepentingan negara. 2. Life liberalisme atau berubah secara bertahap. Liberal atau individual sering digunakan di Amerika atau Korut. Bebas melakukan apapun tanpa melanggar hak orang lain. 3. Right konservatif ini sering berada di Aceh yang bersifat konservasi, menjaga, memelihara atau melindungi, ingin mempertahankan yang ada dan tidak menginginkan perubahan, tetapi menjaga kelestarian keagamaan seperti di Bali. 4. Extreme right atau rasionalis, tidak ingin berubah dan hanya memilih masa lalu. Fasisme, reaksionalis, dan konservatif di Indonesia sudah mulai hilang. Contoh gotong royong adalah membersihkan lingkungan. Kita harus membersihkan lingkungan kita atau lingkungan di sekitar kita agar kita terhindar dari penyakit. Untuk itu, ada beberapa penerapan yang harus dilakukan, yaitu 1. Rencanakan kegiatan. Dengan kita ajak warga sekitar untuk bersama-sama berpartisipasi merencanakan kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan. 2. Berkoordinasi, tentunya waktu, tempat, dan tugas masing-masing peserta gotong royong untuk memastikan kegiatan berjalan dengan lancar. 3. Bagi tugas. Sebarkan tugas berdasarkan kemampuan dan minat masing-masing peserta, seperti membersihkan sampah, menyapu, atau merapikan area tertentu. 4. Ajak semua pihak, seperti kita sertakan semua lapisan masyarakat termasuk anak-anak dan orang tua agar kegiatan gotong royong dapat berjalan dan melibatkan seluruh komunitas. 5. Gunakan alat bersama dengan mempersiapkan peralatan bersama seperti sapu, skop, dan tong sampah untuk memudahkan proses pembersihan. 6. Edukasi lingkungan. Sampaikan informasi tentang pentingnya menjaga atau membersihkan lingkungan dan bagaimana dampaknya.